Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan materi bab 1 dimensi 3, yaitu kedudukan garis. Oke, kedudukan garis. Yang pertama yaitu kedudukan garis terhadap garis lain. Coba perhatikan pada video berikut ini ada 4 gambar. Yang pertama 2 garis berpotongan, yang kedua 2 garis sejajar, yang ketiga 2 garis berhimpit, yang keempat 2 garis bersilangan. Oke, yang pertama di sini 2 garis dikatakan berpotongan jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan mempunyai satu titik persekutuan. Garis M dan N pada bidang yang sama, bidang O, dan mempunyai titik persekutuan A. Ini bidang O, kemudian garis M, kemudian garis N, kemudian garis M dan garis N ini memiliki titik persekutuan atau titik potongnya di A yang terletak pada bidang O. Ini dinamakan 2 garis berpotongan. Kemudian yang kedua 2 garis sejajar. 2 garis sejajar dikatakan sejajar jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan tidak mempunyai titik persekutuan. Garis P dan Q terletak pada bidang O, tapi kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Nah, ini bidang O, kemudian ada 2 garis P. Nah, 2 garis P dan Q ini terletak pada bidang O, dan 2 garis P dan Q ini tidak memiliki titik persekutuan seperti yang gambar pertama tadi, sehingga ini dinamakan dengan garis sejajar. Oke, yang ketiga 2 garis berhimpit. 2 garis dikatakan berhimpit jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan semua titik pada kedua garis saling bersekutu. Garis A dan B terletak pada bidang O, semua titik yang ada pada kedua garis saling bersekutu. Nah, ini ada bidang O, kemudian ada garis A dan garis B. Garis A sama dengan garis B karena ini saling berhimpit. Nah, ini saling berhimpit, menyatu jadi satu garis berhimpit itu. Kemudian yang keempat 2 garis bersilangan. 2 garis bersilangan yaitu maksudnya seperti ini. 2 garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak mempunyai titik persekutuan. Garis R pada bidang O, garis S menembus bidang U, tetapi kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Nah, ini maksudnya ini di sini ada bidang O. Nah, ada bidang O. Nah, garis R ini terletak pada bidang O. Nah, dan garis S ini tidak terletak pada bidang O. Akan tetapi ini, nah ini apa itu? Garis S ini tembus pada bidang O. Nah, garis putus-putus ini yaitu garis tembusnya, garis tembus yang menembus bidang O sehingga terlihat seperti bersilangan dengan garis R. Nah, itu dinamakan dengan 2 garis bersilangan. Baik, itulah kedudukan garis terhadap garis lain. Selanjutnya kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang ini yang perlu kalian ketahui. Ini juga ada perbedaan dengan yang A tadi. Mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan. Ini harusnya B ya, kedudukan garis terhadap bidang. Ada 4. Yang pertama kita akan bahas kedudukan garis terhadap bidang, yaitu garis terletak pada bidang. Yang kedua garis sejajar pada bidang. Yang ketiga garis memotong atau tembus bidang. Oke, garis terletak pada bidang bisa kalian lihat pada gambar yang pertama. Nah, garis pada bidang, garis pada bidang bisa kalian lihat pada ini gambar yang pertama. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika bidang dan garis sekurang-kurangnya memiliki 2 titik persekutuan. Garis M dan N terletak pada bidang alfa. Nah, ini sini ada bidang alfa, kemudian di sini ada garis M, dan ini ada garis M, dan ini ada titik persekutuannya. Nah, ini ada titik persekutuannya. Ini
ini dinamakan garis terletak pada bidang. Oke, bisa dipahami ya. Yang kedua, garis sejajar bidang. Nih gambar yang kedua. Sebuah garis dikatakan sejajar dengan bidang jika garis dan bidang tidak memiliki titik persekutuan. Nah, garis K pada bidang alfa, garis L sejajar dengan K, garis L sejajar dengan bidang alfa. Nah, ini saya jelaskan. Di sini ada bidang alfa, kemudian di sini ada garis K, dan ini garis L. Garis K terletak pada bidang alfa, garis L terletak di luar bidang alfa. Nah, garis L sesuai pada garis L dan K sesuai juga pada kedudukan garis terhadap garis, maka garis L dan garis K ini adalah garis yang sejajar. Kemudian berdasarkan keadaan pada gambar ini, garis K yang terletak pada alfa, maka bisa dikatakan garis L juga sejajar dengan bidang alfa. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian yang ketiga, garis memotong atau tembus bidang. Bisa kalian lihat pada gambar 3 dan gambar 4 berikut. Sebuah garis dikatakan memotong atau menembus bidang jika keduanya memiliki satu titik persekutuan. Nah, ini garis H memotong bidang alfa, tidak tegak lurus, memotong bidang alfa tidak tegak lurus. Garis J memotong tegak lurus bidang alfa, akibatnya garis J tegak lurus dengan semua garis pada bidang alfa. Nah, ini saya akan menjelaskan yang gambar 3 dulu. Gambar 3 di sini ada bidang alfa. Nah, ini bidang alfa. Kemudian di sini ada ada dua garis. Ya, ini ada dua garis yang saling berpotongan, yang berpotongan di titik S. Nah, ini titik S. Oke, di titik S. Kemudian garis H ini garis H memotong. Nah, garis H memotong bidang alfa. Ini tidak tegak lurus ya, tidak tegak lurus, agak miring ya, ini memotong, menembus bidang alfa. Nah, ini syarat menembus bidang alfa. Ini dinamakan garis memotong atau menembus bidang ya. Kemudian yang gambar keempat, ini ada bidang alfa. Kemudian di sini ada garis yang berpotongan, yaitu garis W dan garis V. Nah, ini garis W dan garis V ini berpotongan di titik ini. Nah, ini titik potongannya, potongan. Kemudian di sini juga ada garis C. Nah, garis C ini adalah garis yang memotong atau menembus ya, menembus bidang alfa tegak lurus pada titik potong dari garis V dan W ini tadi. Nah, ini sehingga garis C ini tegak lurus ya, tegak lurus dengan dua garis yang berpotongan tadi, yaitu garis V dan garis W. Oke, bisa dipahami ya. Oke, jika sudah, saya lanjutkan. Di sini ada contoh. Perhatikan gambar prisma. Di sini ada bangun prisma. Sebutkan rusuk yang memotong DH. Oke, rusuk yang memotong DH. Di sini ada garisnya. Kalau dikatakan ini DH memotong DH, itu memotong garis. Nah, ini ada dua garis ya, garis DH, ini garis DH. Garis DH ini ya, ini adalah juga sebutkan rusuk yang memotong DH. Maka yang memotong adalah ini, ada keliruan. Oke. Yang pertama, garis yang memotong DH atau rusuk yang memotong DH, yaitu ini. Ini lurus, yaitu yang pertama itu AD. Kemudian ini EH. Kemudian sorry ya, gambarnya kurang bagus. Ini
CD atau DC. Dan yang terakhir adalah kurang bagus, yaitu GH. Oke, ini adalah rusuk atau garis yang memotong DH ini ya. Oke, selanjutnya yang kedua, saya bersihkan dulu. Yang kedua, sebutkan rusuk-rusuk yang memotong CDHG. Nah ini CDHG, rusuk-rusuk yang memotong CDHG. Rusuknya ini adalah CDHG. Dulu saya akan menggambarkan, mohon maaf. CDHG ini adalah bidang ya. Nah, ini ada bidang CDHG. Nah, rusuk-rusuk yang memotong CDHG itu apa? Nah, ingat, sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi, rusuk mana yang memotong CDHG, yaitu yang pertama ada ini AD, AD, kemudian BC, kemudian EH, dan FG. Oke, ini adalah rusuk-rusuk yang memotong bidang CDHG. Baik, bisa dipahami ya. Baik, kalau sudah, saya di akhir pembelajaran hari ini akan memberikan tugas 2. Kemarin tugas 1, terima kasih yang sudah mengumpulkan, dan yang belum mengumpulkan silakan diperbaiki pada tugas 2. Pada tugas 2 ini silakan dikerjakan aktivitas 2 halaman 7 dan uji kompetensi 2 halaman 8 pada LKS kalian masing-masing. Ditulis di lembaran, ditulis di buku, kemudian difoto, kemudian diupload di Google Classroom. Jika ada kesulitan dalam pemahaman materi dan soal, silakan bertanya melalui WhatsApp pribadi. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dan penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.